Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan berupaya untuk meluruskan ucapan sebagian dari kaum muslimin, termasuk ucapan kelompok jamaah tabligh yang mereka sebut dengan jamaah tabligh atau jamaah dakwah yang lagi viral di media sosial. Lagi viral di media sosial, viral karena kejahilannya. Allahu musta'an. Di mana dia mengatakan di tengah-tengah wabah virus corona ini, gampang selesaikan itu corona. Kirim jamaah-jamaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jamaah. Jamaah tidak takut sama virus. Jamaah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tidak takut dengan corona. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan yang tersebar, dan tentu ucapan ini juga muncul dari sebagian kaum muslimin dalam keadaan jahil terhadap perkara agama mereka. Oleh karena itu di sini kita akan meluruskan ucapan ini. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat rombongan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan agenda kunjungan ke negeri Syam, beliau mendapatkan kabar bahwa di negeri Syam sedang tersebar wabah taun, sebuah wabah penyakit yang mematikan. Sehingga beliau pun mengurungkan rencana kunjungan tersebut. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai gubernur Syam ketika itu sangat menyayangkan batalnya kunjungan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadrillah?" Wahai Amirul Mukminin, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengapa Anda lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan sangat hikmah, "Law ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, na'am, nafiru min qadrillah ila qadrillah. Ara'aita law kanat laka ibl?" Aku berharap bukan Anda yang mengucapkan itu, wahai Abu Ubaidah. Iya benar, kami sedang lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seandainya kamu punya unta, kemudian ada dua lahan yang subur dan yang kering, bukankah bila Anda gembalakan ke lembah yang kering itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala? Dan jika Anda pindah ke lembah subur yang banyak tanaman, banyak rumputnya, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya benar, jawab sahabat Ubaidah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka Umar pun takut pada wabah taun. Umar radhiyallahu anhu pun takut pada wabah taun, kemudian berikhtiar untuk menghindari penyakit tersebut. Padahal beliau adalah salah seorang dari 10 sahabat al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan bahwa syaitan tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nah, kita ini siapa? Kita ini siapa? Umar bukan, Nabi bukan, Rasul bukan. Orang soleh juga masih ragu-ragu. Kemudian petantang petenten. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya takut kepada virus corona tidak bertentangan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini takut yang sifatnya tabi'i. Takut yang sifatnya bawaan, tabiat manusia. Ya, takut kepada makhluk yang bisa mendatangkan bahaya ini tergolong takut yang sifatnya tabiat. Allah Subhanahu wa taala memaklumi adanya takut seperti ini pada diri manusia. Oleh karena itu, karena ini adalah bagian dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia, adanya perasaan takut, tabiat. Sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang mulia, yaitu para nabi alaihimussalatu wassalam pun merasakan takut ini. Sebut saja Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 21, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Wahai Tuhanku, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim tersebut." Saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam di hadapan para penyihir Firaun, ketika tongkat beliau berubah menjadi ular, maka Musa alaihissalam gelisah ketakutan. Wa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran walam yu'aqqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, yang lincah, maka larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak pernah takut." Dalam surah An-Naml ayat yang ke-10. Maka lihatlah barakallahu fikum, Nabi Musa alaihissalam pun takut kepada ular. Coba, apakah sekelas Nabi Musa alaihissalam yang kualitas takwa dan tauhidnya jelas terjamin baik, sempurna keimanannya kepada Allah? Bayangkan beliau termasuk dari Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan ujian yang luar biasa besarnya. Tatkala melihat ular-ular itu kemudian berkata, "Saya enggak takut ular. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini ular, saya cincang kalian." Ternyata tidak demikian. Ya, ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu isi hati manusia sendiri, bahkan yang menceritakan dan tidak mengingkari adanya takut jenis ini pada diri Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari ilmu. Harus didasari ilmu agama. Bukan bermodalkan semangat saja. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyandingkan rasa takut kepadanya dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dalam surah Fatir ayat 28. Bisa kita rasakan barakallahu fikum bahwa ungkapan saya tidak takut virus corona, saya hanya takut kepada Allah Ta'ala, apakah ini didasari ilmu atau semangat? Maka sama jawaban kita.
semboyan ini hanya didasari semangat tanpa ilmu. Hanya didasari semangat tanpa ilmu. Sehingga lebih pantas disebut dengan nekat, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa semboyan tersebut tidak didasari ilmu, hampir bisa dipastikan orang yang memegang semboyan tersebut adalah kalangan awam terhadap ilmu agama dan ilmu medis, ilmu kesehatan. Semisal kelompok jamaah tabligh, silahkan perhatikan, tak ada satupun ulama atau ustadz min ahli sunnah yang mempunyai ilmu agamanya, apalagi dokter yang berprinsip demikian. Rata-rata yang memegang prinsip tersebut adalah orang-orang yang awam, yang tidak punya kapasitas di bidang ilmu agama dan juga ilmu kesehatan. Atau orang awam yang diustadkan. Kan gitu. Nah, silakan sekarang mau pilih ikut yang mana, wahai saudaraku? Kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Maka harus patuh pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku di bumi ini. Jangan membuat hukum sendiri di alam ini, kecuali kalau punya alam sendiri. Allah Jalla wa'ala tetapkan di dunia ini ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Anda mau dapat sesuatu, harus ada upaya. Ikhtiar, bekerja. Baik. Ketika Anda tidak mengupayakan sebab, maka tidak akan mungkin mendapatkan akibat atau hasil tersebut. Ada salah satu bait syair Abul Atiyah yang disampaikan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Beliau mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas. Disebutkan dalam Rodatul Uqala Ibnu Hibban halaman 285. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Engkau menghendaki keselamatan, sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Jadi ingin selamat, namun tidak menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Ingin masuk surga, namun tidak melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga. Justru sebaliknya, dia melakukan amalan yang mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas safinata la tajri 'ala al-yabasi. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan kering. Nah, seorang tidak akan selamat kecuali dengan mengambil sebab-sebab keselamatan tersebut. Ketika seorang lapar, dalam masalah dunia saja, ketika dia lapar, dia haus, maka dia harus mencari makanan. Dia harus makan, dia harus minum. Jadi adanya sebab akibat. Baik, Maryam alaihissalam, sosok yang sudah jelas, seorang wanita salehah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ketika dia mengharapkan buah kurma, ya kan, meminta makanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk melakukan sebab. Apa sebabnya? Yaitu menggoncangkan pohon kurma agar buahnya berjatuhan. Ya, walaupun mungkin tidak akan mungkin seorang Maryam, wanita yang lemah saat melahirkan itu, bisa menggoyang pohon kurma yang kokoh tersebut. Namun diperintahkan untuk mencari sebab. Sekedar dia pukulkan tangannya ke pohon kurma tersebut, maka berjatuhan. Dalam surah Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah kita ini siapa? Tidak mau berusaha, maunya semua gratis. Kadang kita suka pede keterlaluan.
Orang yang seperti itu sama saja dengan orang yang ingin punya anak tapi tidak mau menikah. Gimana caranya? Berdoa saja. Ya Allah, berikanlah saya anak, padahal tidak menikah. Pengen dapat rezeki, tapi tidak ada usaha. Yang penting berdoa saja, tinggal di rumah, berandai-andai saja saya jadi orang kaya. Poin. Maka coba kepada orang yang berprinsip seperti itu, kita ajak dia ke kandang singa atau buaya. Ajak dia ke kandang singa atau buaya. Tolong tinggal di situ 1 atau 2 jam saja sambil lantang berteriak, "Wahai singa, wahai buaya, kemari. Aku enggak takut sama kalian. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Berani menerima tantangan ini? Kalau masih pikir-pikir, berarti tidak konsisten dengan prinsip yang dia pegang tersebut. Oleh karena itu, ini yang menjadi perkara yang dapat kami sebutkan di sini, ya, untuk meluruskan sebagian dari ucapan kaum muslimin, ya, yang justru mereka yang mengucapkan ini adalah orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan mereka mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, namun dibangun di atas kejahilan. Mudah-mudahan bantahan secara ringkas ini untuk meluruskan dari apa yang tersebar tersebut bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.